Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus penembakan sesama polisi di Sumatera Barat, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner Kepolisian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Supardi Hamid. Pak Supardi Hamid, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Belum luput dari ingatan masyarakat aksi polisi menembak polisi setelah sebelumnya Verdi Sambo menembak anak buahnya Brigadir J. Kini AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan menembak rekan kerjanya AKP Ulil Rianto Ansari, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Tanggapan Anda terlebih dahulu secara singkat. Ya, ini adalah fenomena yang menurut kami di Kompolnas perlu mendapat cermatan khusus. Karena kita tidak melihat sebagai sebuah fenomena tunggal, tapi kita akan melihatnya bahwa ini ada hal yang lebih besar yang perlu kita cermati, ada kondisi-kondisi persoalan bagaimana tata kelola SDM, bagaimana beban kerja, kemudian bagaimana hubungan antara petugas kepolisian, antara rekan kerja di sebuah satuan kepolisian, ini juga perlu mendapatkan cermatan. Karena kasus seperti ini menjadi momentum bagi kita sebetulnya untuk lebih mencermati lagi kondisi internal dan bagaimana pola hubungan di antara rekan kerja di kepolisian, yang tentu ini akan berpengaruh pada bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan kepolisian kepada masyarakat dengan sendirinya. Baik, Pak Supardi, apa yang secara rinci perlu dicermati? Apakah dari sisi psikologi anggota kepolisian yang dipercaya untuk memegang senjata api atau hal lain yang perlu dicermati terkait dengan aksi polisi tembak sesama polisi? Terkait dengan persoalan psikologis dalam hal memegang senjata, ini juga satu hal yang juga penting untuk dicermati. Harus selalu ada secara berkala dilakukan tes psikologi untuk memastikan apakah kondisi kejiwaan atau psikologi dari personil yang memegang senjata memang dalam keadaan yang tepat dan kapasitasnya memadai untuk memegang senjata. Itu satu. Tapi hal yang lain juga kita harus mencermati juga, misalnya bagaimana hubungan di antara pejabat kepolisian di satuan kewilayahan, misalnya di tingkat Polres, antara para kasat dengan para kabak. Ya. Ini harus dicermati, harus dibuat satu momen di mana mereka bisa saling memahami dan guyup dalam banyak hal, sehingga letupan-letupan seperti ini tidak muncul di kemudian hari. Baik, Pak Supardi Hamid, kalau saya salah tolong koreksi, setahu saya pengawasan atau tes psikologi ini berlaku setiap 6 bulan sekali, dan itu secara berkala selama si anggota kepolisian memegang senjata api. Apakah ada jaminan lulus tes psikologi bahwa oknum polisi ini terbebas dari emosi sehingga mengambil tindakan yang tidak seharusnya begitu? Lalu bagaimana dengan pengawasannya? Apakah ini bukti bahwa lengahnya pengawasan dari internal kepolisian itu sendiri? Artinya tes psikologi ini kan adalah salah satu cara untuk kita memastikan kapabilitas dari personil dalam rangka memegang senjata. Tapi terlepas dari itu, banyak hal yang kemudian akan berpengaruh pada saat konteks hubungan antar individu di dalam kepolisian. Ini juga penting untuk dicermati, termasuk adalah seberapa baik pengawasan gitu ya yang dilakukan terhadap personil kepolisian di lapangan, sehingga potensi-potensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang kita kategorikan sebagai tindakan menyimpang ini tidak terjadi. Baik, meski saat ini polisi masih dalam proses penyelidikan terkait motif yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Ulil Rianto Ansari. Beredar kabar bahwa pelaku membackingi sebuah tambang ilegal yang memang menurut Kapolda Sumatera Barat sedang
diusut oleh satuan di bawah wilayah Polda Sumatera Barat. Menurut Anda, apakah memang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi dapat membackingi sesuatu hal tindakan yang ilegal? Saya pikir dalam kasus ini kita belum bisa berspekulasi secara langsung ya, untuk memastikan dulu terlebih dahulu apa sebetulnya yang menjadi motif dari penembakan ini. Apakah ini persoalan personal di antara personil yang terlibat konflik atau ada hal-hal lain. Ini perlu pendalaman yang serius. Dan ini tadi kita dapat informasi juga bahwa tim dari Inspektorat Pengawasan Polri juga sudah turun. Kemudian kami dari Kompolnas besok akan turun untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian kondisinya bagaimana, apa yang melatar belakangi dan apa motif yang terjadi, serta kondisi-kondisi yang penting untuk kami ketahui yang kemudian bisa kami jadikan basis untuk menentukan saran dan masukan kepada Polri sekaligus menyarankan arah bijak yang lebih baik pada pengelolaan personil seperti ini. Tadi secara tegas Pak Kapolri juga sudah menegaskan bahwa pengawasan itu menjadi hal yang sangat serius pada kasus-kasus penyimpangan semacam ini. Baik, Pak Supardi, ini sejalan dengan polisi yang saat ini kabarnya dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat terkait penanganannya, apa yang harus dicermati soal prosesnya? Karena beredar kabar juga jika memang motif itu terungkap seperti sama yang beredar di masyarakat bahwa terdapat proses backingan dari sebuah tambang ilegal ini, yang kemudian muncul adalah dugaan obstruction of justice di sana begitu ya. Terus kemudian harapannya bukan hanya AKP Dadang Iskandar saja yang mungkin menjadi tersangka begitu, ada kemungkinan pihak lain yang turut terlibat. Bagaimana Anda mencermati soal prosesnya? Dari sisi proses, kita pengawas fungsional eksternal ya seperti Kompolnas akan mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa kepolisian melakukan proses yang betul-betul transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ini adalah salah satu ujian bagi profesionalisme Polri dalam rangka menangani kasus-kasus di mana pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Nah, ini kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengawal agar proses ini kemudian bisa terang benderang, kemudian terbuka apa yang menjadi motif. Saya pikir apa yang sudah dikemukakan oleh Kapolri jelas, bahwa arahan dari beliau juga sudah jelas. Semangat ini menurut kami di Kompolnas ini adalah semangat yang baik, di mana siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkat dan jabatannya, tentu akan diproses sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan ini sudah berlangsung proses ini, proses pemeriksaannya, penyelidikannya sudah berjalan, pengembangan kasusnya juga mungkin saya yakin pasti akan berjalan, dan kami juga akan melihat bagaimana proses ini berjalan pada saat kami turun besok, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tertutup atau disembunyikan dari kasus ini, sehingga apa yang menjadi spekulasi di masyarakat perlu kita cermati apakah itu terkonfirmasi atau malah hanya sekedar spekulasi. Ini hanya mungkin kalau kita sudah melakukan proses yang benar dan dilakukan secara transparan, banyak orang kemudian bisa memverifikasi bahwa proses ini betul-betul berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Baik, nanti kita akan tagih bagaimana teman-teman di Kompolnas, teman-teman Pak Supardi menyelidiki kasus ini, dan kemudian juga DPR rencananya Senin mendatang juga akan ke Sumatera Barat untuk mencari tahu lebih jelas terkait apa